Kata Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, kata beliau begini, inna hadzal ilma dinun fanduru amman takhudun dinakum. Ilmu ini agama, kalian lihat kepada siapa kalian belajar. Harus tahu kita, orang ini yang ngajar ini akidahnya gimana. Kan banyak panitia pengajian orang awam, bahkan juga ibu-ibu ngerti apa. Bapak-bapak juga banyak orang awam nggak ngerti apa-apa. Ustadz yang paham dalil, paham hujjah, paham akidah yang benar, dia yang manggil ustadz. Ini ustadz yang dipanggil ustadz yang betul-betul ngerti. Jangan ustadz yang dipanggil sufi, torekot, ahlul bidah. Tidak sampai di situ saja, mereka begitu mengurung diri dan menjaga agar manusia tidak mengambil ilmu daripada orang lain. Mereka katakan bahwasanya inna hadzal ilma dinun, ilmu ini adalah agama. Falyanzuru amman ta'khuduna dinakum. Hendaklah setiap orang itu melihat dari siapa dia mengambil agamanya. Perkataan ini adalah perkataan yang benar, perkataan hak. Akan tetapi perkataan hak ini tadi yuradu bihal batil. Mereka inginkan perkataan ini menjadi sesuatu yang batil. Saya heran dan bingung karena sekarang banyak sekali anak-anak muda ikut kajian sunnah tapi tidak tahu akidah yang benar. Bukan tidak tahu akidah yang benar, tidak tahu juga manhaj yang benar, nggak tahu manhajnya. Karena mereka ikut pengajian di sana sini. Contohnya masih ikut dan dengar kajian dari ustadz yang berakidah sufi, asyariyah. Mohon nasihatnya. Jadi bukan sekedar dia tidak ngerti akidah, tapi juga dia nggak ngerti manhaj. Kalau dia ngerti manhaj, dia harus tahu akidah ustadz itu gimana. Kan tadi sudah saya bawakan penjelasan Muhammad bin Sirin rahimahullah. Muhammad bin Sirin ini seorang tabi'i, wafat tahun 110 Hijriah. Nanti antum bisa lihat perkataannya di Muqaddimah kitab Sahih Muslim. Muqaddimah kitab Sahih. Kata Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, kata beliau begini, inna hadzal ilma dinun fanduru amman takhudun dinakum. Ilmu ini agama, kalian lihat kepada siapa kalian belajar. Harus tahu kita, orang ini yang ngajar ini akidahnya gimana, manhajnya bagaimana, pemahamannya bagaimana, ibadahnya gimana, akhlak. Kita bisa tahu dari keseharian dia. Keseharian kita bisa tahu kan. Kita bisa lihat sholatnya gimana, bisa kita lihat ibadahnya. Kita bisa tahu tentang akidah manhajnya, mungkin dari tulisannya, dari bukunya kita bisa tahu dia. Belajar kepada orang-orang yang jelas, bukan orang yang gak jelas. Ini enggak, sekarang banyak orang manggil ustadz yang dia tahu di mana? YouTube. Wah, ini ustadznya kocak nih, dipanggil. Ini panitianya, panitia yang bodoh ini. Manggil ustadz kocak. Ini pelawak. Ini ustadz kelihatannya enak gitu. Ini ustadz lembut gitu. Nggak keras. Jadi kalau yang dakwakan tauhid dianggap oleh mereka keras. Berarti panitianya nggak ngerti agama ini. Harus belajar dulu dia. Maka yang bagus ketika kajian itu panitianya ustadz, bukan orang awam. Kan banyak panitia pengajian orang awam. Bahkan juga ibu-ibu ngerti apa. Bapak-bapak juga banyak orang awam nggak ngerti apa-apa. Ustadz yang paham dalil, paham hujjah, paham akidah yang benar, dia yang manggil ustadz. Ini ustadz yang dipanggil ustadz yang betul-betul ngerti. Jangan ustadz yang dipanggil sufi, torekot, ahlul bidah, atau yang dipanggil ustadznya tukang tahdzir. Ada nggak tukang tahdzir? Ada tukang tahdzir. Jadi panggil. Makanya antum bertanya kepada ustadz yang paham. A few moments later. Tidak sampai di situ saja, mereka begitu mengurung diri dan menjaga agar manusia tidak mengambil ilmu daripada orang lain. Mereka katakan bahwasanya inna hadzal ilma dinun, ilmu ini adalah agama. Falyanzuru amman ta'khuduna dinakum. Hendaklah setiap orang itu melihat dari siapa dia mengambil agamanya. Perkataan ini adalah perkataan yang benar, perkataan hak. Akan tetapi perkataan hak ini tadi yuradu bihal batil. Mereka inginkan perkataan ini menjadi sesuatu yang batil. Akhirnya apa? Mereka jadikan bahwasanya ini adalah khusus untuk kita. Yang namanya ilmu adalah yang kita berikan. Yang diberikan oleh orang lain itu bukan ilmu, itu adalah syubhat. Apa yang datang dari kita adalah sebuah kebenaran, dan apa yang datang daripada orang lain itu adalah syubhat yang harus dihindari. Maka hari ini kita akan melihat banyak manusia yang seperti ini, yang tidak mau untuk melihat kepada orang lain kecuali kepada kelompoknya sendiri. Dan ketika datang orang yang mengatakan khud ma safa wa da' ma kadar, ambil yang baik dan buang yang jelek. Subhanallah, baru-baru saja saya membaca di pesan WhatsApp
Ketika kita mengatakan ambil yang baik, buang yang jelek, kata mereka ini seperti maling sandal di masjid. Dikatakan seperti maling sandal. Dia ambil yang baik, ambil yang baik, buang yang jelek. Katanya ini adalah seperti maling sandal jepit yang ada di masjid. Padahal ini adalah sebuah kedustaan. Karena sesungguhnya Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya setiap perkataan manusia itu boleh diambil dan boleh dibuang. Ambil yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, buang yang menyimpang daripada Al-Quran dan Sunnah. Banyak sekali para imam yang mengambil hadis-hadis, mengambil riwayat-riwayat dari orang-orang yang tertuduh sebagai orang-orang khawarij. Akan tetapi ketika kejujuran, kebenaran daripada apa yang diberitakan, maka para imam ahli hadis itu pun menulis hadis mereka, dan hadis ini dijadikan sebagai hujjah. Bahkan terkadang ada dari kalangan orang Syiah yang mereka ambil untuk ditulis hadisnya. Lana sidquhu walahu bid'atuhu. Untuk kami kebenaran yang dia punya, dan bid'ahnya adalah untuk mereka sendiri. Ini yang dilakukan oleh para ulama. Maka ketika mereka mengatakan bahwasanya mengambil yang baik dan membuang yang jelek itu merupakan cara seorang maling sandal di masjid, maka ini sebuah kedustaan dan ini merupakan pelecehan kepada para ulama. Dan bahkan ketika mereka ini jujur dengan perkataan mereka, maka hari ini mereka harus banyak membuang kitab-kitab yang ada pada diri mereka. Kenapa? Karena banyak para ulama seperti Imam Ibnu Hajar, Imam Nawawi, Imam Al-Baihaqi. Ini adalah para ulama yang menurut mereka mempunyai akidah yang menyimpang. Tetapi kenapa akidah menyimpang mereka? Justru mereka ambil kitab-kitab mereka. Justru mereka ambil perkataan-perkataan mereka dalam kitab-kitab para imam ini tadi. Maka ketika mereka konsekuen dengan apa yang mereka katakan, khutma sofa da'ma kadar adalah sikap seorang maling sandal jepit, maka jangan diambil daripada kitab-kitab para ulama tersebut, karena itu menunjukkan bahwasanya kalian juga mengambil yang baik dan membuang sesuatu yang jelek. Ini yang terjadi. Padahal semua itu tujuannya bukanlah itu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada hasad. Karena ada hasad pada hati mereka. Mereka tidak rela ketika melihat orang lain didatangi majelisnya untuk didengarkan. Mereka tidak rela ketika ada orang lain yang dituan gurukan melebihi daripada mereka. Mereka hasad, mereka iri, mereka dengki. Mereka tidak mau ada orang lain yang mempunyai kedudukan seperti itu. Maka jadilah mereka bersembunyi di balik kata-kata manhaj, bersembunyi di balik kata-kata mengambil agama harus dari orang yang jujur, mengambil agama harus dari orang yang sebagaimana mereka sebutkan harus begini dan harus begitu. Itu semua adalah alasan mereka. Inti daripada alasan mereka adalah mereka takut ketika para jamaah ini menjadi mengerti, umat ini menjadi mengerti dan kemudian meninggalkan mereka.